Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah selalu nonton video saya, mengikuti perjalanan pelayanan saya, sudah subscribe, sudah like, dan sudah bantu share video-video saya. Terima kasih banyak saudara. Hari ini saya di Dusun Porot, dusun yang termasuk tertinggi di lereng Gunung Ungaran. Penduduk di Dusun Porot itu 60% adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan banget. Dan mereka sebagian besar adalah, boleh dikatakan hampir 100% sebagai petani. Nah, cuma ada kendalanya. Karena mereka di ketinggian dan jauh dari sumber air, itu menyebabkan pengairan di kebun-kebun mereka itu tidak maksimal waktu musim kemarau, sehingga musim kemarau ada kesulitan-kesulitan. Dah kita tanya sama Bapak Pendeta Elisa karena beliau juga memimpin jemaat dan menjadi pionir di sini untuk membentuk satu pengairan ke kebun-kebun. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau dulu ya. Shalom Pak Elisa. Salam Bu Linda. Puji Tuhan, kita jumpa lagi ya Pak. Ya. Ini saya sudah diajak ke kebun dan boleh melihat-lihat di sini proses pembuatan, dan nanti mungkin kendalanya apa bisa mungkin Bapak sama Pak Tono bisa menyampaikan. Jadi mungkin anak-anak Tuhan yang nonton video ini boleh melihat bagaimana perjuangan penjenengan di sini dan apa kendalanya, sehingga mereka juga bisa membantu supaya bisa segera selesai pembuatan penampungan air dan pengairan itu supaya bisa berjalan lancar pertaniannya gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu Linda buat kesempatan ini kita bisa bertemu di puncak Bukit Ploso ini namanya. Nah, ini sudah berhasil saya bangun bak untuk persiapan besok musim kemarau. Diharapkan ini sudah bisa berisi air dan bisa difungsikan untuk pertanian baik sayuran maupun tanaman-tanaman tahunan. Seperti di sekitar ini sudah ada kopi dan baru merintis nanam alpukat ini yang punya kebun. Dan kalau musim kemarau harus membutuhkan disiram. Nah, pada satu-satunya yang diharapkan ini tampungan walaupun terbatas, cuma ukurannya 3x3 mungkin Pak Tono ya. Nah, 3x3 dan sampai sekarang ya ini baru sekitar 70%, 60% lah, karena belum selesai sempurna, karena di bagian bawah yang untuk perairan air masuk ke mesin hidram itu belum ada pipanya, dan kami harus seringkali membenahi saluran air yang masuk ke pipa itu. Jadi itu harus kuat. Kalau musim penghujan seperti ini, tambaknya itu jebol di bawah banjir. Nanti kalau mendekati kemarau harus dibangun lagi gitu, darurat. Nah, rencana kan mau beli pipa saja yang 3 inci itu untuk nyupot mesin yang bisa menggerakkan pompa itu. Dan kalau itu sudah bisa terjangkau, bisa dibeli, nah ini nanti lancar kemarau atau musim penghujan bisa lancar airnya ini. Nah, yang menjadi kendalanya kami memang keterbatasan dana. Nah, sampai saat ini walaupun masih harus diselesaikan dan bagaimanapun caranya kami tetap menyelesaikan, karena ini memang satu kebutuhan untuk pertanian yang ada di tempat ini. Itu salah satu kendalanya adalah keterbatasan dana untuk saat ini, namun bagaimanapun tetap berusaha. Ya. Ada tambahan dari Pak Tono barangkali? Kemungkinan ini untuk agak keras Pak. Ya, kemungkinan untuk perencanaan pekerjaan ini penyelesaiannya, nah diperkirakan kira-kira bulan Juni pas mulai musim kemarau. Oh gitu. Ya. Oke, jadi saudara memang kendalanya adalah di dana, dan mereka membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu mereka agar kehidupan pertanian mereka bisa maksimal nanti. Karena selama ini dari tahun berlepas tahun kehidupan mereka selalu kendala di saat musim kemarau. Di saat musim kemarau benar-benar tidak ada air di kebun mereka, sehingga mereka tidak bisa bertani.
dan perkebunan kopinya juga banyak yang kering ya Pak Tono ya, Ya, karena kebetulan ya. yang punya kebun ini Pak Tono, jadi beliau tahu sekali bagaimana kendalanya. Kendalanya memang di musim kemarau karena ini sudah di puncak dan jauh dari sumber air, jadi memang jadi kendala banget. Saudara, kalau saudara menonton video ini, saudara digerakkan Tuhan untuk berdonasi buat mereka, saudara bisa kontak saya di 081225198945 agar saya bisa membantu saudara untuk menyalurkan bantuan saudara kepada jemaat di Porot khususnya gitu, sehingga mereka bisa bertani lebih baik lagi ketika musim kemarau tiba gitu. Demikian saudara. Nanti kita akan menyambung lagi dengan melihat di tempat mesin bagaimana mereka menempatkan mesin di tempat yang seperti apa. Sebentar ikuti saya dalam perjalanan kami ini ya. Kita naik di sini juga butuh perjuangan karena tinggi sekali dan jalannya luar biasa, licin di saat hujan, licin sekali. Puji Tuhan kami bisa sampai di sini. Demikian saudara, nanti kita sambung di video yang berikut, kita lihat sana. Terima kasih saudara. Luar biasa. Ya. Jadi ya. Jadi panas ya. Nah, ini betapa sulitnya kita bisa sampai di puncaknya. Kita bisa melihat di sini ada kebun kopi. Ini kebun-kebun kopi kebetulan, puji Tuhan banget karena di musim hujan kopinya bisa berbuah. Ini seperti begini, penuh bulir-bulirnya, luar biasa karena kopinya subur-subur. Ini enggak lolos, ini vaksin. Ayo jalan lagi, ikuti kami. Oh kasihan. Mau divaksin tidak jadi. Ya Pak Tono ya. Tensinya tinggi ya. Iya, hasilnya ini Tapi kalau misalkan apa? Kemarau airnya kurang, nah ini layu. Iya, biasanya begitu ya, daunnya layu ya. Lalu tahun biasanya kalau layu, nah apa produktivitasnya ini juga kurang. Nah, ketika pohonnya itu layu, produksi buahnya juga jelas berkurang. Ini musim kemarau sehingga buah-buahnya penuh ya, kita bisa lihat ini penuh, buahnya bagus banget nih, karena boleh kata bagus banget karena bisa penuh buahnya. Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat ini Pak Ton. Karena musim hujannya tidak telat, Bu. Ini, Oh gitu ya, iya, kalau telat ya ini bisa enggak berbuah ya. subur ya. Bisa mati makan. Kemarin memang musim kemaraunya panas banget itu. Nah, jalannya lihat nih seperti begini. Iya. Iya. Nanti Pak. Anak-anak kan Seneng ya. ya, anak saya melihat kebun kopi senang sekali karena ini saya nanam apa? Apokat ya. Kan perlu Jadi ini saya di sela-sela pohon kopi sama Pak Tono ditanami pohon apokat. Jadi nanti 5-6 tahun ke depan sudah bisa terlihat hasilnya. Kejeblong. ya hati-hati ya Bu ya. Wah, patah ya Pak. Ya. Kebanyakan buahnya apa bagaimana? Pas itu ada orang lewat jalan. Oh, orang lewat mungkin kepegang terus patah ya. Ya. Aduh, heman-heman. Saya makanya tadi nggak berani megang-megang pohon, takut patah. Nah ini masih kebun saya nih Bu. Nah ini sekitar Biji pegang di atas. Iya.
Ya. Sudah. Licin banget. Ini ya jalan setapak yang harus kita lewati. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa sampai ke jalan rayanya dusun. Ya, kita bisa lihat ini masih di dusun dan kita akan lanjut lagi ke Gambang Waluh. Ini tim saya pada kepleset-kepleset, Pak Pendeta juga. Tadi yang pada masak di sana itu. Ya itu. Ya, banyak pohon sengon di sini. Ini pintu masuk ke Dusun Porot ini. Ini kakak saya baru berangkat ke ladang. Sudah sore ya, baru berangkat ke ladang. Tapi sudah terbiasa. Ayo saudara, ikut saya dalam perjalanan kita melihat tempat mesin air dipasang, dan ini mesin airnya bukan di lokasi yang tadi, tetapi berada di Dusun Gambang Waluh, dusun di sebelah Dusun Porot. Jadi tidak satu lokasi ya saudara. Ini mereka berusaha sudah bertahun-tahun untuk bisa mengairi Dusun Porot, karena untuk air bersih pun untuk minum mereka harus mengambil di Dusun Porot. Untuk masak dan mencuci itu mereka mengambil dari Dusun Porot. Puji Tuhan sekarang mereka berusaha dengan swadaya masyarakat, dengan jemaat, membuat saluran air ini. Ini lihat saja saudara, jalannya terjal sekali. Terjal dan cukup licin. Ya saudara, licin loh. Ini kita harus tertatih-tatih karena kondisi jalan yang buruk ya. Ini nurun. Jadi Pak Elisa sama Pak Tono di depan jadi penunjuk jalan. Duh, luar biasa. Nggak tahu ini videonya bisa ditayangkan apa enggak nih, karena sungguh jalannya betul-betul jalannya seperti ini ya saudara. Tidak ada jalan lain Pak. Bisa Pak. Nah, cuma jalan sini toh Pak. Ya udah Pak Elisa duluan aja. Nggak apa-apa Pak Elisa duluan. Nah saudara, cukup terjal jalannya. Kondisinya seperti begini karena memang masih di dusun dan di lereng gunung seperti begini. Belum ada jalan yang sarana jalan yang baik untuk ke tempat ini. Sehingga kami terpaksa menerabas jalan setapak. Ini sebenarnya jalan air ya.
licin Pak soalnya. Saya harus merambat-rambat di sela-sela pohon. Aduh, luar biasa. Ya, oke Pak. Aduh, roboh pohonnya yang dipegang. Aduh, luar biasa. Kasihan ini tim kreatifnya yang mengambil gambar juga beberapa kali terpeleset. Nah, kita bisa lihat itu ada tempat penampungan. Ada penampungan di bawah tuh. Nah, itu penampungan. Itu penampungan dari ini, pembuangan air dari atas sini. Ada air dari sini turun. Itu ada pipa. Dialirkan ke drum itu. Kemudian dari drum itu, nah kita jalan lagi, lihat ya. Kondisi jalan yang ada, ini bagus lah karena memang belum dibuat jalan yang betul gitu loh. Jadi memang masih alang-alang yang dibabat. Puji Tuhan alang-alang dibabat, tapi kita bisa jalan gak licin. Tadi benar-benar licin banget sehingga saya dan tim juga Bapak Pendeta berdua itu juga terpeleset berkali-kali. Kita lihat lagi jalannya. Ini kita akan turun lagi. Nah, ini saudara, di bawah sana ada penampungan air juga yang akan bisa menyambung sampai ke mesin tadi untuk dipompa. Kemudian di sini juga ada pompa pipa-pipanya. Ini kita tanya nih Pak Elisa nih, gimana nih Pak Elisa? Ya. Itu harus pipa berapa inci itu? 3 inci, sekitar jarak. Iya Pak. 4 inci Pak. 3 bisa ya. 3 inci, sekitar panjangnya berapa meter Pak sampai sana? 300 meter. Sekitar 300 meter ya Pak? Iya. Ini kami belum bisa beli pipa itu, pakai saluran air darurat. Kalau musim kemarau bisa dipakai ini saluran air darurat dari Wilayah Wangan itu. Kalau musim penghujan tidak bisa dipakai karena tambaknya sana mesti jebol terus. Oh begitu ya Pak ya. Dan ini masih membutuhkan banyak dana ya Pak ya tentunya. Iya betul. Tapi paling tidak Bapak dan jemaat di sini sudah mulai mengerjakan, dan kalau terhenti ini bukan merupakan satu hambatan saya rasa ya, karena Tuhan Allah yang kita sembah itu Allah Jehovah Jireh. Amen. Dia Allah penyedia, dan saya percaya Dia menyediakan juga dana untuk membantu Pak Pendeta berdua untuk membantu jemaat-jemaat di sana juga di Porot supaya bisa mendapatkan air yang bersih. Dan Tuhan akan memakai tangan-tangan anak-anak Tuhan di luar sana untuk memberkati Dusun Porot. Demikian saudara, ini juga jalan yang kami lewati bukan jalan yang bagus. Saudara bisa lihat ini kaki saya banyak luka juga karena kita harus menerabas semak belukar yang berduri. Puji Tuhan kami bisa sampai di sini, sampai bisa lihat lihat mesinnya juga di Dusun Gambang Waluh. Dan ini luar biasa sekali perjuangan kami karena jalan tadi licin dan kami kepleset bolak-balik kepleset jatuh. Puji Tuhan kita bisa selesai membuat video ini, dan ini sungguh-sungguh satu perjuangan untuk pembuatan video ini. Kali ini benar-benar satu perjuangan karena usia saya yang tidak muda lagi diajak ke tempat yang kayak begini. Tapi saya excited banget karena saya tahu Tuhan Yesus menyertai kami. Jadi saya enjoy aja dan happy gitu menjalani proses demi proses untuk mencapai di sini. Ya ini saudara, saya lanjut dengan video yang tadi. Saya sekarang saat ini ada di Dusun Gambang Waluh. Dusun Gambang Waluh adalah dusun yang bersebelahan dengan Dusun Porot, tapi bukan bersebelahan nempel, enggak, agak jauh.
Dan jauhnya kira-kira jaraknya berapa ya Pak Tono? Kira-kira Porot sama Gambang Waluh ya 1 kilo. 1 kilo. Ada 1 kilo dan ini kita masuk ke dalam, ke pedalamannya untuk ke sumber air karena di Dusun Porot itu mereka dulunya memang untuk air itu kesulitan banget untuk air minum dan nyuci itu mereka harus ke Gambang Waluh. Sehingga ini diinisiatifin sama Pak Pendeta sehingga mereka membuat begini. Ini adalah tempat mesinnya Pak ini. Ya saudara bisa lihat ini saya diajak sama Pak Elisa sama Pak Tono ke tempat mesinnya. Kita memasuki tempat ini bukan tempat yang mudah di tepi jalan, enggak. Jaraknya cukup jauh dan tadinya kita goncengan dulu, setelah itu kita ninggalin kendaraan di tepi jalan setapak. Kita masuk turun ke sumber air dan ini luar biasa jalan yang kita tempuh karena jalannya licin dan tidak ada jalan yang baik. Kita harus nerabas hutan yang ada, semak belukar yang ada sehingga kita bisa sampai di sini. Bapak bisa cerita barangkali ini udah berapa lama mesinnya dipasang? Ini mesinnya dipasang hampir 1 tahun ya. Pas waktu itu kami punya inisiatif untuk pasang hidram ini. Nah, kisaran bulan April Juni ya. April. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Tahun lalu. Oke, berarti setelah sudah Covid itu ya? Belum. Oh, berarti 2 tahun lalu, setahun. Sudah, iya. Bulan Juni lalu ya. berarti sudah Covid ya? Sudah. Dipasangin ini dan ini belum bisa dipakai maksimal sampai ke Dusun Porot dan dari dusun itu tempat bak tadi untuk mengairi ke kebun-kebun belum bisa berjalan karena mereka terhenti karena menyangkut ke biaya mereka karena mereka benar-benar swadaya untuk bisa memasang air ini. Nah ini sengaja kami diajak sama 2 orang hamba Tuhan ini ke sini untuk melihat ini biar kita buat videonya, saudara bisa lihat bagaimana perjuangan mereka di sini untuk mendapatkan air bersih dan juga untuk mengairi air perkebunan mereka. Sehingga kami diajak ke sini. Puji Tuhan kami bisa sampai di sini dengan selamat. Walaupun kepleset-pleset kami semua terjatuh-jatuh karena saking licinnya. Tapi puji Tuhan kami bisa sampai di sini dengan selamat. Bisa membuat video ini buat saudara. Saudara yang menikmati perjalanan kami. Mungkin saudara tergerak untuk membantu jemaat di Dusun Porot. Saudara bisa ngubungin saya di WhatsApp saya 081225198945 untuk menyalurkan berkat saudara untuk membantu mereka agar bisa membeli pipa-pipa yang akan menyambung dari sini sampai ke sampai ke Dusun Porot untuk mengairi pertanian dan di rumah-rumah mereka. Demikian saudara. Saudara bisa lihat di samping kami adalah sungai. Nah, iya, sumbernya Ini itu Bu. Sumbernya dari air terjun ya Pak? Iya, dari kira-kira sekitar 300 meter. Ada air terjun ya? Ya, airnya lebih tinggi posisinya. Air lebih tinggi, tapi bukan air terjun. Iya, bukan. Ya ini. Ini saudara lihat volume air cukup besar karena di musim hujan. Apabila musim kemarau, ini sungainya sangat sedikit airnya sehingga tidak bisa sampai ke dusun-dusun yang lain gitu. Jadi memang mereka membutuhkan bantuan saudara banget karena ini mesin mereka sudah beli tapi mereka belum bisa membeli pipa-pipa yang untuk menyambung air dari sini ke Porot. Demikian saudara. Saya berharap saudara tergerak untuk membantu mereka. Saudara bisa lihat perjuangan kami untuk sampai di sini bukan main. Ini lihat tampang saya ini. Ini sudah sampai seperti begini, terjatuh-jatuh kepleset saya beberapa kali. Ini baju saya sampai kotor, kepleset 2 kali. Tapi saya percaya Tuhan akan menggunakan saudara sebagai donatur buat mereka di sini. Demikian saudara, saya buat video ini. Terima kasih. Tolong di like dan subscribe, juga bantu share ya agar banyak orang yang menonton dan bisa memberkati orang lain juga. Di sini, Terima Pak. kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya, sini.